sekarang kita bakal bahas ya tentang materi terakhir tentang analisis data ya. Jadi analisis data dari persamaan reaktor ini dibagi jadi dua, yaitu metode integral dan metode diferensial. Nah, jadi metode integral ini umumnya dipakai buat menentukan orde reaksi. Sedangkan kalau diferensial ini dipakai buat sama menentukan orde reaksi sama nilai K-nya, konstanta reaksi. Nah, kita mulai dari metode integral dulu. Nah, jadi kalau di metode integral ini kita ambil contoh pakai batch ya, reaktor batch. Reaktor batch ini rumus neraca mula kan ini ya, D per dt dNA per dt ya, untuk reaksi menjadi produk. Nah, ini lalu kita hubungkan dengan kalau misalnya laju reaksi dari A itu merupakan KCA, ini tuh merupakan orde reaksi. Nah, terus kita ambil asumsi kalau volume konstan di sini. Nah, maka gabungan dari ketiganya ini ya, ini bisa menjadi ini DCA. Bentar, kan sebentar, N itu sama dengan C kali V ya. Berarti kalau misalnya gue punya DNA, berarti dia bakal jadi V kayak gini. Kenapa V nya di luar? Jadi sebenarnya ini kan aslinya DNA sama dengan DCA kali V. Nah, cuman V nya ini keluar karena dia tuh konstan. Ini kan dia konstan. V awal sama dengan V akhir, nilai tetap. Nah, kayak gini. Maka didapatlah persamaan tuh jadi gini, V DCA per dt sama dengan RA nya kita ubah pakai ini ya, jadi min K, ini CA ini, terus ini V. Nah, kita bisa coret ini, maka didapatlah persamaan DCA per dt sama dengan min K CA ini. Nah, kayak gini. Ini persamaan gabungan. Habis itu kan alfa ini merupakan orde reaksi ya. Nah, orde reaksi ini kita jadi ubah jadi 3 kasus. Orde 0, orde 1, sama orde 2 ya. Jadi kalau misalnya kita dari orde 0, kalau orde 0 kita pastikan kalau misalnya si alfa ini sama dengan 0. Makanya pada saat DCA per dt ya, ini dia tuh sama dengan min K aja ya, soalnya CA nya tuh pangkat 0 alias 1 kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kita bisa ubah ini menjadi CA sama dengan CA0 min KT. Nah, dari mana itu? Nah, jadi pada saat kita ambil kondisi pada saat waktunya 0, maka CA akhir itu sama dengan CA0 ya. Jadi ini tuh bentuk integralnya tuh bakal jadi ini ya, ini CA, ini T, ini 0. Maka jadilah ini tuh CA min CA0 ya, ini min K T.
kayak gitu. Maka jadilah kayak gini ya. Nah ini kalau misalnya kita bikin grafik ya, kita akan ubah ini jadi CA terhadap T ya, karena ini adalah persamaan linear. Y sama dengan B plus MX ya. Jadi si gradien ini adalah si T nya kayak gitu, sedangkan Y nya itu adalah CA. Nah dia tuh bentuknya turun karena ada minus ya. Oke. Nah sedangkan kalau misalnya dia itu adalah order 1, dia berarti alfanya adalah 1, maka dia tuh persamaan bakal jadi gini, DCA per DT akan menjadi min K, ini CA pangkat 1 ya. Lalu ini akhirnya bakal jadi len CA 0 per CA sama dengan KT. Nah ini lagi-lagi pada saat T sama dengan 0, kita tentukan kalau CA nya itu bakal kita namain CA0. Makanya ini pada saat kita integralin, ini CA, ini CA0, ini jadi min K integral DT, ini T, ini 0. Ini tuh bakal jadi, bentar, ada yang kurang, ada yang salah nih. Ini harusnya jadi gini. Nah jadi gini, ini lupa ya, ketinggalan tadi. DT ini integral, ini adalah T, ini adalah 0 ya, waktu awal 0, waktu akhirnya T. Ini adalah CA, ini adalah CA0. Nah jadi kalau di kalkulus kita ingat kembali kalau misal ada integral dx per x, maka ini akan menjadi sebuah ln x ya. Nah begitu pula kalau di sini, ini bakal jadi ln apa, ln CA, ln CA dikurangin ln CA0 ya kayak gitu. Lalu ini bakal ada min K T min 0 ya, alias sama aja min KT kan. Nah ini secara logaritma, kalau misal ada log B dikurangin log A, dia akan sama dengan log B per A, sifatnya kayak gitu. Makanya ini bisa kita ubah jadi ln CA per CA0 ya, sama dengan min KT. Nah minusnya kita ubah ke samping ya, jadi min ln CA per CA0 sama dengan KT. Karena dia minus, kita bisa ubah nih jadi kebalik posisinya. Nah jadi kayak gini, makanya kita dapat persamaan ini akhirnya ya. Nah lalu di sini ini bisa kita ubah jadi persamaan Y sama dengan B plus MX juga. Lagi-lagi si gradiennya itu adalah T ya, sedangkan Y nya itu adalah ini. Nah maka di sini adalah kita bikin persamaan, kita bikin di grafik IX nya itu ini tuh adalah T nya, sedangkan ini adalah ln CA0 per CA ya. Karena di sini gradiennya positif, maka di sini kita harusnya adalah menjulang lurus ke atas kayak gini. Lalu kita punya kasus ketiga, gimana jadinya kalau dia itu punya order 2 ya, maka kita bikin alfanya sama dengan 2. Nah kalau alfa sama dengan 2, di sini kita hitung lagi ya, DC per DT nya sama dengan min K, ini CA pangkat 2. Nah lalu maka jadilah ini tuh gini ya, sama dengan min K, ini DT kayak gini, ini T, ini 0,
ini CA, ini CA0. Ini hasil akhirnya itu adalah 1/CA min 1/CA0 sama dengan KT. Ya. Nah, tapi di sini ini adalah kasus kalau misalnya adalah integral dx per x kuadrat. Nah, alias ini merupakan integral dari x pangkat min 2 dikali dx kan. Nah, secara integral itu merupakan hasilnya tuh berarti ini min 2 harus tambahkan 1 per sebentar. Nah, kalau kayak gini kita berarti ini tuh min 2 plus 1 in ya. Lalu kita bagi per min 2 plus 1. Maka jadilah ini tuh adalah x min 1 per min 1 atau min 1 per x. Nah, kita lanjutin kalau di sini ini berarti gimana? Ini tuh berarti kasusnya tuh adalah kita punya CA min 2 ini DCA ya, integralin. Maka ini bakal jadi CA min 1 per min 1 ya. Kita nanti masukin ini tuh adalah CA, ini CA0 sama dengan min KT. Nah, dari sini kita bakal punya min 1 per CA sama min 1 per CA0. Nah, sama dengan min KT. Nah, atau ini bisa jadi ini min 1 per CA sama dengan min KT. Kan ada minus nih, bisa kita ubah ke samping. Bakal jadi 1 per CA min 1 per CA0 sama dengan KT. Nah, kayak gini. Maka didapat persamaan kayak gini nanti. Nah, ini bisa kita geser dikit jadi sebenarnya kayak gini. Ya kan? Nah, ini adalah y-nya, ini tuh adalah si mx-nya, ini b-nya. Nah, lagi-lagi sama, ini si t ini adalah gradien. Sedangkan y-nya itu adalah 1 per CA. Jadi, secara grafik, dia itu bakal kayak gini. Naik ke atas, karena gradiennya positif. Ini adalah si t-nya. Ya. Sumbunya itu adalah CA, 1 per CA. Nah, jadi ini metode perhitungan integral. Ya, jadi maksud dari perhitungan integral ini gimana? Misalkan ada soal nanti dikasih tahu tuh CA-nya berapa, CA0-nya berapa, dan waktunya berapa. Nah, nanti step keduanya itu kita pengen ini tuh regresi ke masing-masing persamaan orde. Nah, kalau misalnya regresi di orde 1 itu R kuadratnya mendekati 0,99 katakanlah. Nah, berarti dia tuh orde 1. Ya, kita bakal bahas lebih lanjut ini di latihan soal nanti ya. Tapi intinya orde 0 kita regresiin ini terhadap ini. Kalau orde 1 kita harus regresiin ini terhadap ini. Kalau orde 2 kita ini sama ini ya, kita pelapolin itu aja. Nah, lalu yang kedua kita ada tahap analisis data kalau pakai metode diferensial. Nah, kalau misalnya metode diferensial ini lagi-lagi sama, kita misalkan punya sebuah persamaan jadi kayak gini, persamaan gabungannya ya. Cuman kalau diferensial tadi kan integral kan kita mengintegralkan dua sisi ya. Kalau diferensial sesuai namanya kita ini pakai bentuk diferensialnya langsung dengan cara ini kita pengen learnkan kedua sisi.
maka jadilah logaritma natural dari dCA per dt sama dengan logaritma natural dari K CA alfa. Ya, ini bisa kita pecah jadi ln K ditambah alfa ln CA. Nah, kenapa bisa gitu? Jadi penjelasan matematika gini. Misalkan aku punya ln AB, A kali B. Nah, maka yang terjadi adalah ini bisa kita ubah jadi sifat ln A ditambah ln B. Nah, begitu juga misalnya ada logaritma dari ln A per B, maka bisa kita ubah jadi ln A min ln B. Kayak gitu. Nah, sedangkan kenapa ini misalkan ada ln A itu pangkat X. Nah, ini kita bisa ubah jadi X itu ke depan. X dan A ini sifat logaritma ya, makanya A-nya itu muncul di depan sini. Oke, kita udah punya persamaan jadinya kayak gini. Persamaannya ya. Jadi persamaan pertama tuh kita punya ini. Ya, ini tuh adalah ini kita regresi. Ini tuh adalah gradien. Ini tuh adalah y-nya. Kalau ini tuh adalah b-nya. Ini tuh mx ya, kayak gini lah, y sama dengan b plus mx. Ini sumbu x nya. Gue rasa itu aja. Jadi kalau misal digrafikin nanti bakal sama rumus kedua tuh ada k sama dengan ini per ini rumus keduanya ya. Jadi secara grafik ini bakal ada dCA per dt ini sama CA ya. Ini grafik yang kita pakai buat metode diferensial. Gue rasa itu aja buat materi analisis data. Untuk memperjelas lebih lanjut nanti bakal ada video soal ngebahas hands-out atau latihan dari analisis data ini. Jadi itu aja, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.